Halo, 大家好，欢迎来到我的视频。Halo teman-teman, selamat datang di dalam video saya. Nah, hari ini saya ingin mengajarkan bahasa Mandarin. Nah, teman-teman pengen nggak sih, seperti saya, pembukaan seperti tadi, pasti teman-teman ingin kan berbicara bahasa Mandarin yang lebih fluent. Nah, ayo, simak berikut ini. Nah, di sini ada pun topik-topik yang ingin saya bahas dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dengan menggunakan bahasa Mandarin seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, saya juga ingin ingin mengajarkan pemahaman tata bahasa dan struktur kalimat Mandarin. Selanjutnya, yang ketiga adalah saya ingin mengajarkan bagaimana sih cara menggunakan bahasa Mandarin untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelum kita masuk tentang percakapan dan bagaimana cara memperkenalkan diri ataupun melakukan pembicaraan, lebih baik kita harus mengenal dulu yang namanya pinyin. Dalam bahasa Mandarin, terdapat pinyin. Pinyin ini adalah sebuah nada ataupun bukan sebuah nada, tapi nada-nada yang terdiri dari empat nada yang memiliki arti yang berbeda. Nah, seperti dalam musik itu ada not not tangga nada, yaitu ada do re mi fa sol la si do. Nah, sama seperti musik, di dalam bahasa Mandarin juga terdapat nada-nada yang mewakili perbedaan artinya masing-masing. Nah, contohnya, kalau misalnya di sini ada empat nada, nada satu, nada dua, nada tiga, nada empat. Nah, saya contohkan dengan menggunakan A. A, untuk nada pertama, A, datar. Nada kedua, A, naik. Nada ketiga, A, agak turun baru naik. A, nada keempat, A, turun. A. Nah, di sini saya memberikan contoh yang lain yaitu dengan menggunakan MA. Nah, kalau misalnya di nada pertama, nada datar, ma, sorry, ma, nada pertama, ma, itu memiliki arti yang berbeda dengan nada kedua, yang ma, yang naik, nadanya naik, ma, nada pertama, ma, artinya ibu, ma, artinya Rami. Nah, kedua itu memiliki arti yang berbeda. Nah, di sini bisa kita simpulkan, setiap nada-nada memiliki arti yang berbeda dengan satu sama lain. Nah, saya lanjutin ya. Nada pertama, ma, ibu. Nada kedua, ma, Rami. Nada ketiga, ma, kuda. Ma, marah, memarahi. Nah, beda kan teman-teman artinya? Nah, selanjutnya dalam menggunakan percakapan, ada pun beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu dalam struktur bahasanya, struktur kalimatnya. Sama seperti bahasa Indonesia, dalam bahasa Mandarin terdapat SPOK, di mana S itu subjek, yaitu di mana ni, wo, ta. Kalau misalnya itu untuk subjek yang single, kalau misalnya plural, kita menggunakan woman, tamen, nimen. Gitu pakai men. Lalu ada verb ataupun predikat dan objek. Nah, di sini saya berikan contoh. 我学习汉语. Saya belajar bahasa Mandarin. 我学习汉语. 我 itu adalah subjeknya, 学习 adalah verbnya, dan 汉语 itu adalah objeknya. Nah, ada contoh kedua nih. 你来自哪里? 你来自哪里? Kamu berasal dari mana? Ni itu subjek, 来自 itu adalah predikat, nali itu adalah objek. Nah, bedanya dengan bahasa lain, kalau misalnya dalam bahasa Mandarin, itu pertanyaannya adalah dengan menggunakan rumus yang sama seperti SPOK juga. Nah, sebelum masuk percakapan, ada beberapa kosakata yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Seperti yang pertama, teman-teman bisa mengikuti saya baca ya. Ni hao. Saya ulangi lagi. Ni hao. Itu artinya adalah halo. Nah, yang kedua, 你叫什么名字? 你叫什么名字? Siapa nama kamu? Itu. 我叫nama saya. Terus yang keempat, 你好吗? 你好吗? Habis itu
Yang kelima, 我很好，我很好，谢谢，我很好，谢谢。Saya baik, terima kasih. Itu. Oke, langsung kita masuk ya ke pembahasan percakapannya. Nah, di sini dalam percakapan ada pun beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Di mana sebelum percakapan dalam budaya bahasa Mandarin, dalam budaya Mandarin, kita harus melakukan salam atau greeting. Sama seperti bahasa Indonesia. Untuk lebih sopan, kita harus mengucapkan salam. Halo, apa kabar? Selamat pagi, Ibu Bapak. Seperti itu. Dan di Mandarin juga sama. Untuk mengatakan halo, kita bisa menggunakan halo untuk teman-teman. Halo, kalau misalnya percakapan sehari-hari. Tapi untuk secara formal, lebih sopan dan lebih enak didengar, kita bisa menggunakan ni hao. Ni hao. Itu artinya halo. Nah, untuk selamat pagi, kita bisa menggunakan chao shang hao. Chao shang hao. Untuk selamat malam, kita bisa menggunakan wan shang hao. Wan shang hao. Nah, untuk mengakhiri percakapan, kita bisa menggunakan satu kata ini. Sampai jumpa. 再见，再见. Ataupun menggunakan 谢谢, 谢谢. Itu artinya terima kasih. Selanjutnya, ada eh, setelah melakukan salam, kita bisa langsung melakukan perkenalkan diri dengan nama saya atau saya titik-titik. Contohnya saya Jelfish. 我叫 Jelfish atau nama saya Lily. 我叫 Lily. Nah, ini saya ada memberikan contoh dalam percakapan biar kalian lebih mengerti. 你叫Hello ataupun 你好，你叫什么名字? Saya ulangi nih ya. 你好，你叫什么名字? Halo, nama kamu siapa? Siapa nama kamu? Gitu ya. 我叫Anna. Nama saya Anna. Gitu. Selanjutnya, untuk menanyakan kabar, kita bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Ni hao ma, ni itu subjek, hao itu predikat, dan ma itu adalah objeknya. Ni hao ma, untuk cara membahasnya, kita bisa menggunakan 我很好, saya baik, 谢谢, terima kasih. Nah, ingat, di dalam menjawab, jangan lupa mengatakan terima kasih untuk lebih sopan. Kalau misalnya sedang tidak baik, atau lagi sakit, 你好吗？我现在正在生病，谢谢. Saya sedang sakit, gitu. Nah, dalam dialog kita bisa menggunakan seperti ini ya, teman-teman. 你好，你好吗？我很好，谢谢。你呢? Nah, untuk menanyakan balik, kita bisa menggunakan 你呢? Bagaimana dengan kamu? 你呢? Gitu. Kalau misalnya kita ingin menanyakan asal, kita bisa menggunakan 我来自,我来自, saya berasal dari. Nah, contohnya, kalau misalnya saya ingin bilang saya berasal dari Indonesia, 我来自印度尼西亚. Kalau misalnya saya dari Malaysia, saya bisa mengatakan 我来自马来西亚,我来自马来西亚. Ataupun saya dari Jepang, 我来自日本. Kalau saya dari Cina, 我来自中国. Kalau saya dari Amerika, 我来自美国. Nah, sama seperti kota. Kita bisa menggunakan kota untuk memberikan jawaban asal kita sendiri. Contohnya, saya dari Batam, 我来自 Batam Tau. Ataupun dari Bandung, 我来自万隆. Kalau dari Jakarta, 我来自雅加达. Ataupun dari Bogor, 我来自 Mau. Ataupun dari Surabaya, 我来自 ataupun dari mengatakan saya dari sekolah Bina Nusantara, 我来自剑桥大学, itu juga boleh. Ataupun saya dari sekolah Zhengyue, 我来自 Zhengyue 学校, itu juga bisa. Nah, contoh dialog.
Ketika dinanyakan, kamu dari mana? Kamu asalnya dari mana? Nilai nali. Nilai nali. Kita bisa menjawab seperti tadi. 我来自 titik-titik. 我来自 titik-titik. Ataupun 我来自印度尼西亚. Gitu. Oke, selanjutnya untuk mengatakan apa sih pekerjaan saya dan apa sih pekerjaan dia, kita bisa menggunakan gini. 我是学生, kalau misalnya saya adalah seorang murid. 我是学生, 学生itu adalah murid. Kalau misalnya saya adalah seorang guru. 我是老师, 我是老师. Nah, untuk menanyakan apa pekerjaan kamu, 你做什么工作?你做什么工作? Nah, sini ada saya akan memberikan beberapa kosakata. Mungkin sini gak ada pingin, tapi saya akan membacakannya. Teman-teman bisa mencatatnya ya. Contohnya, kalau misalnya saya bilang, 你做什么工作?Kalian bisa menjawab. Kalau misalnya kalian seorang dokter, kalian bisa bilang, 我是医生. Nah, ataupun kalau misalnya kalian adalah seorang investor, kalian bisa mengatakan, 我是投资者. Ataupun kalian adalah seorang pelaku seni, 我是艺术家. Kalau kalian seorang polisi, 我是警察. Ataupun kalian adalah seorang businessman atau pedagang, 我是商人. Kalau misalnya kalian adalah seorang chef, 我是厨师. Kalau misalnya kalian selebgram, 我是网红. Lalu kalau misalnya kalian seorang lawyer, kalian bisa mengatakan, 我是律师. Nah, itu teman-teman. Oke, mungkin segini saja materinya. Untuk lebih mudah pembelajaran kita hari ini, saya ada beberapa kuis nih. Mungkin teman-teman bisa mengerjakannya. Oke, bisa kalau misalnya kalian mau pause juga boleh. Kalau misalnya kalian langsung ingin mendengarkan jawabannya juga boleh. Ini ada soal. Ulangin setelah saya. Oke, ulangin ya. Yang pertama, ni hao. Ni hao. Yang kedua, ni hao ma. Ni hao ma. Yang ketiga, 我很好,谢谢.我很好,谢谢. Yang keempat, 我叫什么名字?我叫什么名字? Yang kelima, 我叫Anna. Oke, selanjutnya ada lagi soal pilihan ganda. Iya, benar sekali. B. Oke, yang kedua, bagaimana cara mengatakan nama saya Lisa dalam bahasa Mandarin? Iya, benar sekali. B. 我叫Lisa. Oke, yang ketiga, bagaimana menanyakan kabar seseorang? Iya, benar sekali. Ni hao ma. Kalau misalnya B, itu tuh apa? Nilai nali. Kamu berasal dari mana? Itu menanyakan asal. Atau nomor yang C, pilihan C, 你做什么工作? Itu untuk menanyakan pekerjaan. Oke, yang keempat. Saya berasal dari Indonesia. Iya, benar sekali. Yang B, 我来自 Indonesia. Kalau misalnya pilihan A, 我来自日本. Aku berasal dari Jepang. Kalau misalnya C, 我是印尼人. Aku adalah orang Indonesia. Itu beda ya dengan yang B. Kalau misalnya B itu mengatakan asal, kalau misalnya C, dia mengatakan identitas diri asalnya dari mana. Oke, yang kelima, yang terakhir, bagaimana menjawab pekerjaan, bagaimana menjawab 你做什么工作? Dan jika kamu adalah seorang guru, ya benar sekali. B, 我是老师. Nah, kalau untuk A, 我是医生, itulah aku adalah seorang dokter. Kalau misalnya C, 我是学生, aku adalah seorang siswa. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengatakan saya adalah seorang mahasiswa? Gitu. 我是大学生. 我是大学生. Kalau misalnya saya adalah seorang dosen,
我是教授，我是教授. Nah, gitu teman-teman. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Sekian dari saya, terima kasih.